Lihatlah. Seorang wanita cantik memegang CV ke perusahaan untuk wawancara. Si cantik membawa CV-nya ke perusahaan untuk wawancara kerja. Ada banyak uang di tanah karena ada kotak kertas di atasnya. Dia membungkuk dan melambaikan tangannya di depan pengemis itu. Setelah memastikan lelaki tua itu tertidur lelap, dia segera berjongkok untuk mengambil uang dari tanah dan memasukkannya ke dalam tasnya. Lalu dia mengeluarkannya dari tasnya. Ambil satu koin dan masukkan ke dalam kotak kertas. Suara koin membangunkan pengemis tua itu. Ia mengucapkan terima kasih. Lalu ia meninggalkan. Pengemis tua itu menatap wanita itu dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia mengeluarkan setumpuk uang dari sakunya. Terus letakkan di bawah kotak. Jadi pengemis tua ini adalah Taipan miliarder yang menyamar. Tujuannya adalah untuk menantang orang. Pria berikutnya memegang CV di tangannya sambil berjalan sambil menelepon. Lalu dia juga menemukan uang di bawah kotak kertas. Pria ini bahkan lebih buruk. Dia membungkuk dan mengambil uang dari bawah kotak. Setelah memasukkan uang ke dalam saku, dia bahkan menendang kaki pengemis tua itu sekali. Lalu mengusirnya ke tempat lain. Jangan menghalangi jalan ke sini. Kemudian ia menelepon dan perlahan meninggalkan. Pengemis tua itu juga tidak puas dengan pria ini. Kemudian dia mengeluarkan setumpuk uang dari sakunya. Terus menaruh uang di bawah kotak kertas. Setelah selesai, pengemis tua itu pura-pura tidur. Pria ketiga berbaju putih sedang berjalan sambil melihat jam tangannya. Ia bergumam udah terlambat. Dia segera menemukan bahwa uang pengemis tua itu juga ada di bawah kotak. Ia menatap pria tua itu. Lalu jongkok dan keluarkan uang dari bagian bawah kotak. Namun, dia tidak seperti dua orang sebelumnya ambil uang dari pengemis tua. Dia memegang uang dan mengguncang pengemis tua itu. Om, uang Om jatuh. Saya khawatir angin akan meniup uang Om. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan uang itu ke tangan pengemis itu. Setelah ia mengucapkan terima kasih, pria itu memberi uang untuknya. Om, tolong jaga kesehatan. Dia tidak terlihat sehat. Pria itu melirik jam tangan di tangannya. Ya ampun, udah terlambat. Ia segera berlari ke tempat wawancara. Pengemis tua itu sekarang menunjukkan ekspresi puas. Adegan lain. 3 kandidat duduk di kantor perusahaan. Direktur Departemen Sumber Daya Manusia masuk ke dalam. Selamat sore semuanya. Apakah Anda bosnya? Bukan aku. Selamat kalian datang ke perusahaan untuk wawancara untuk posisi manajer pemasaran. Hai cantik, resumenya Anda sangat bagus. Lulus dari universitas bergengsi. Lelaki memakai rompi ini. Dulunya, Anda adalah direktur perusahaan pemasaran. Kon Kogi Cheng Enhan Trindo CPA. Direktur SDM melihat pria berkemeja putih di tengah dan ngomong, Anda juga bagus. Bertanggung jawab atas departemen rumah tangga selama 2 tahun. Pernah terpilih sebagai rekan terbaik. Ketika gadis itu mendengarnya, dia tidak bisa menahan tawa. Resume ini terlalu biasa-biasa saja. Setelah membaca resume dari 3 kandidat, Direktur SDM mengundang mereka bertiga ke ruang rapat. Di atas meja ruang pertemuan ada sedikit makanan. Manajer SDM menjelaskan, silakan kalian menikmati makanan di atas meja. Nanti bos akan datang sendiri untuk wawancara. Setelah mengatakan itu, Direktur SDM meninggalkan. Gadis itu bilang meskipun saya sedang diet, tapi saya bisa mencicipi makanan ini. Pria bersetelan itu berbicara perlahan kepada pria berkemeja putih itu. Apakah Anda pikir mereka akan mempekerjakan Anda? Saya berpikir Anda gak memenuhi syarat untuk posisi manajemen. Gadis itu juga berbicara sambil makan. Jangan bandingkan dia dengan kita. Pria berbaju putih itu tidak membantah. Ia cuma tertawa saja dan katakan kalian berdua benar. Kemudian, pengemis tua itu baru saja duduk di pinggir jalan tadi muncul. Gadis yang meletakkan makanan itu pura-pura bersembunyi di belakang.
Pengemis itu langsung pergi ke tempat sampah dan mengobrak-abriknya. Pria berjas itu berkata dia pasti lapar. Lalu ambil kentang goreng dan buang ke lantai. Memang caranya melakukan sesuatu tidak menghormati orang lain. Pria berbaju putih itu tidak tahan lagi. Dia meletakkan resumenya. Setelah menggunakan pisau memotong kue menjadi 2 bagian. Lalu memberikannya untuk pengemis tua. Pengemis tua itu mengambil makanan itu dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Kemudian ia keluar. Gadis dan pria berjas itu tidak terlalu senang dengan tindakan pria berbaju putih. Gadis ngomong, "Dia membawa semua bakteri ke sini. Anda menempatkan kami dalam bahaya." Setelah beberapa saat, Direktur SDM mendorong pintu ke dalam. Mereka segera berhenti. Direktur SDM menanyakan 3 orang satu pertanyaan. "Apakah Anda pikir Anda sempurna?" Gadis dengan percaya menjawab, "Saya pikir saya sempurna. Saya memiliki gelar PhD. Saya lulus dari universitas bergengsi." Pria memakai rompi berkata, "Saya juga berpikir saya sangat baik. Saya pernah menjadi manajer pemasaran. Saya sangat berpengalaman. Saya sering pergi ke luar negeri untuk survei." Pria berbaju putih adalah yang terakhir menjawab, "Saya tidak menganggap diri saya sempurna. Saya tidak berbakat yang sama dengan mereka. Saya dewasa dengan keluarga biasa-biasa saja sejak kecil. Sejak kecil, orang tua saya mengajari saya untuk jujur. Saya harap saya dapat meningkat setiap hari." Direktur SDM setelah mendengar jawaban dari 3 orang. Tiba-tiba, ia mengemukakan bahwa pemenangnya adalah pria berkemeja putih. Gadis dan pria berompi itu sama-sama menyatakan ketidaksetujuan. Pengemis tua masuk ke dalam. Ia dengan serius bilang, "Saya mau menjelaskan. Wawancara orang-orang yang belum masuk ke perusahaan sudah dimulai. Dia menunjukkan kepada saya kejujuran dan kebaikannya. Saya sangat mengagumi kejujurannya. Apakah kalian masih ingat tindakan tadi kalian bagiku? Mungkin saya tak perlu menjelaskan, kalian juga paham. Silakan tinggalkan perusahaan saya segera. Saya tidak menyambut orang-orang seperti kalian." Setelah mengatakan itu, si bos langsung mengembalikan uang untuk pria berbaju putih itu. Pria berkemeja putih itu pun ingin membantu keduanya. "Tolong biar mereka tinggal. Kalian berdua juga dengan tulus meminta maaf kepada pria berkemeja putih itu." Tapi bos berkata dengan serius, "Apa yang telah saya putuskan, tidak akan saya ubah." Setelah menonton, ayo klik like. Lihatlah bosnya. Dia menggunakan metode ini untuk memilih manajer terbaik. Pasti akan menjadi pilihan terbaik. Pria kemeja putih juga karena kejujuran dipilih untuk posisi direktur. Ini hanya menjelaskan realitas paling sederhana. Orang jujur pasti beruntung. Oke lah, video hari ini berakhir di sini. Sampai jumpa.